Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om dan Tante semuanya. Selamat pagi seluruh Om dan Tante di seluruh Indonesia yang menyaksikan konten pagi hari ini. Coaching bersama calon manajer brand dari brandnya Om Handoyo ya. Oke, bersama titik desainnya. Nah, ini titik desainnya Om Handoyo itu Om Fajar ya. Om Fajar. Modelnya Regar Spot. Agak ngerti aku yo an. Dikirimi wong Put Parpora nih. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan masuk ke step review atas coaching yang kemarin ya, terkait dengan cara membuilding manajemen pelayanan custom design. Nah, kita kemarin di sesi yang pertama dulu, kita sudah membahas step by step-nya. Mulai dari cara mengukur datanya, dari slot ideal versus input custom, slot ideal versus capaian ID desain. Oke ya. Nah, setelah itu, hari ini nanti akan saya cek sebenarnya pergerakan datanya sudah seperti apa selama seminggu kemarin. Nah, kita akan cek one by one. Nah, di sini Om Fajar juga nanti akan ikut melihat ya, istilahnya memang harus desain juga harus belajar, karena pada dasarnya owner desain itu juga nanti akan autopilot dengan hanya melihat data. Oke, kita akan membahas wacana gimana titik desain ini juga next step juga punya manajer sendiri. Artinya pada part berikutnya seharusnya ada karir CS design. Yang satu CS design secara manajerial nanti akan membawai beberapa CS design versus agen yang ada di branch. Kalau branch kan versusnya titik desain. Berarti kalau agen-agennya nanti akan memversus dari manajer di titik desain. Jadi nanti akan kayak gitu Om. Nggak mungkin kan semua diayai owner kan gitu. Padahal nanti itu genrenya berkembang, agennya juga berkembang basis reseller. Artinya apa? Pasti kita nggak mungkin berhenti sampai level manajemen seperti ini. Next step pasti kita akan membuka karir untuk CS design naik ke manajerialnya brand. Cuma kan nggak mungkin juga hari ini titik desain itu langsung bisa membangun itu. Kita akan next step. Nah, dari apa? Dari syaratnya adalah keberhasilan manajemen pelayanan desain. Nah, keberhasilannya dari manajemen pelayanan custom design ini yang mana gitu? Keberhasilan paling tinggi itu adalah satu branch itu hanya akan bersanding dengan satu titik desain. Oke, ini yang paling akhir. Tuh, target terakhirnya itu adalah korelasi manajemen yang setara dengan level manajemennya. Jadi nggak bisa juga ini dua brand dengan satu titik desain. Nah, kalau ini masih seperti ini atau tiga brand dengan satu titik desain terjadi karena apa? Ya karena masih prototipe rintisan, sehingga kuota dan lain sebagainya kan masih toleransi. Tapi sudah ada 10 brand di atas yang itu hanya memversus satu titik desain. Betul ya Om ya? Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya permasalahannya ada di titik desain apa ada di brands? Dua-duanya. Di brands belum pada keberhasilan menaikkan jumlah input custom. Oke. Titik desain juga masih menyesuaikan di capaian ID. Nah, capaian ID-nya karena titik desain ini juga masih ada yang punya 1 CS, ada yang punya 2 CS, ada yang sudah punya 4 sampai 5 CS, bahkan ada yang sudah punya CS akhirnya harus dikeluarkan lagi ya Om ya. Kenapa gitu? Ya karena branch-nya input custom-nya bermasalah. Maka satu branch yang bisa mengeklaim satu titik desain, artinya kalau di sini titik desain ini masih ada 2 atau 3 ini. Branch ini, satu orang ini bisa mengklaim ini satu titik desainnya dan 2 atau 1 brand yang lain itu keluar gitu. Itu kalau minimal mencapai di 80 ID custom per hari. Gitu. Minimal itu. Dengan formasi di titik desain itu adalah 3 CS. Oke. Maka ini sudah akan menjadi standar minimal satu korelasi yang sudah pas.
Nanti kita baru akan upgrade bagaimana titik desain mencapai 5CS, lalu bagaimana brand mencapai di 160 ID custom per hari. Nah, kalau kita ngomongin tentang manajer CS design tadi, sebenarnya cara mudahnya gini, per 160 ID itu akan muncul satu manajerial. Oke Om, oke jadi gitu. Akan seperti itu konteksnya. Terus manajernya itu dari mana? Mungkin memang nanti itu basisnya adalah secara konfigurasi klaimnya kita akan review lagi di desain ini. Mungkin kita juga akan menambah komposisi klaimnya berbeda dengan yang lainnya. Tapi kita akan bahas itu nanti. Yang penting kita manajemen versus manajemennya ini biar setara dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin manajemen pusat, secara manajemen bagus. Tapi kemudian sekian brands-nya itu level manajemennya berbeda-beda, ya ini jadi masalah. Apalagi sekian titik desainnya juga berbeda-beda, semakin bermasalah. Nah yang kita target itu adalah level manajemen yang setara dalam kinerjanya itu setara. Semua membahas 160 ID custom. Semua membahas 160 ID capaian per hari dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Sekarang kita cek. Ceknya dari mana? Ceknya dari posisi slot ideal DP, oke, versus slot ideal per slot DP per hari. Nah, ini di bagian ini. Nah, satu kesalahan yang kelihatan adalah yang pertama, slot ideal DP ini yang salah yang mana bagiannya? Om Handaya masih di mana? Angka targetnya. Seharusnya ada di berapa? 100 slot DP per hari. Ini masih tertulis 158. Nah, kesalahan pertamanya di sini. Oke, ini kesalahan pertama. Jadi ini nanti dirubah ya. Cara ngisinya sudah bisa ya. Nanti konsultasi dengan Om Yosia, Tante Astrid atau Tante Atifah gitu. Part ini ternyata masih salah. Yang pastinya kalau ini salah, berarti teknisnya salah nggak? Salah. Gitu. Jadi bermain data itu selalu akan melihat kalau datanya salah, rujukan datanya salah, semua tindakan itu pasti goalnya salah. Atau dijamin itu nggak akan tepat sasaran, nggak akan tercapai target itu. Misalnya, tapi tetap tercapai kok, itu keberuntungan. Nggak mungkin bisa diulang. Oke ya. Jadi yang namanya keberuntungan itu faktor X yang nggak bisa diulang. Kan kita nggak mungkin berbisnis dengan sebuah nilai keberuntungan gitu. Semua harus dinalar, bisa diukur gitu. Nah, makanya ketika ada ukurannya, yang dipentingkan adalah cara membangun targetnya. Berarti ada beban dong Pak. Target jangan dianggap sebagai beban. Target itu dianggap sebagai sebuah arah menuju tujuan. Jadi semacam gini. Saya merantau ke Jakarta. Lalu di musim Lebaran saya akan mudik. Target saya adalah mudik ke Wonogiri. Oke. Terus untuk membawakan oleh-oleh itu ke seluruh anggota keluarga, mungkin sampai ada yang bawa 8 kardus. Saya bawa 8 kardus ini, 8 kardus sarimi karena seluruhnya isinya oleh-oleh gitu. Kalau itu dikatakan target, beban. Bayangke munggah muduk bis 8 kardus diusung-usung segala macam. Beban nggak? Beban. Tapi anggap ketika itu tujuan. Engkau tekan ngomah ternyata nyenengke orang. Oke. Maka akan lebih nyaman dirasakan yang mana? Tujuannya. Kalau beban berat. Tapi kalau tujuan membahagiakannya enggak. Jadi rule-nya tetap harus ke Wonogiri. Makanya permasalahannya terus. Kalau nanti mending nggak usah bawa oleh-oleh. Nggak bisa kan gitu loh. Paham ya? Jadi artinya kalau kita mau pulang mudik nggak bawa oleh-oleh ya ada something wrong kan gitu, mudik masalahnya. Nah, kita berharap part ini ketika Anda menentukan target itu pahami dulu itu bukan beban, tapi menjadi sebuah arah mencapai ke tujuan. Gitu. Jadi biar fokus semua tindakan kita,
technical kita akan selalu mengarah ke titik itu. Oke, gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau technical ini mengarah ke sana, kalau ada yang kurang, atau kalau kita bisa melebihi itu, kita bisa mengerti sebenarnya kurang dan lebihnya di mana. Kalau targetnya 100, kita nyampainya 80, kurangnya 20. Kalau targetnya 100, kita nyampe 120, berarti lebihnya 20. Oke? Tapi sebagus-bagusnya adalah mencapai target atau mencapai hasil setinggi-tingginya. Mencapai target saja. Bukan mencapai hasil setinggi-tingginya. Oke ya. Jadi misalnya gini, nih nggak percaya. Kemampuan kuota rekap kita 350 lusin per hari. Kalau mencapai hasil setinggi-tingginya, bisa nggak dibuat 1000 lusin per hari? Bisa, tapi akan jadi masalah besar nggak? Iya. Nah, itulah yang disebut target. Jadi bukan pada hasil setinggi-tingginya juga, tapi pada angka yang mampu kita nalar atas sesuatu tindakan manajemen yang sebenarnya oke, targetnya dinaikkan, tapi dinaikkan itu juga harus sangat sinkron dengan teknikalnya. Contohnya, di target 100 slot ideal DP per hari. 100 slot DP per hari. Sebenarnya itu terlalu berat, Pak, karena capaian kita belum nyampe itu. Nah, tapi emergensinya karena ini closing quality agent. Otomatis kan semua dipaksa untuk sampai di kemampuan itu ya. Kalau hanya ditarget ke 50 slot ideal, berarti kamu sudah merelakan 50 akun untuk dilelang. Nah, paham ya? Tapi tidak berarti yang ditarget harus 200 ID. Oke ya? Jelas ya? Nah, gitu. Oke, part ini sudah ketahuan salahnya di mana. Oke, kita cek di slot DP per harinya. Nah, ini akan masuk di part ini. Laporan kode transfer, saya cek dari tanggal 1 sampai hari ini. Nah, ini ada tren slot DP-mu. Oke, ada 20, 18, 12, 17 ya. Ini nanti rata-rata 237. Oke, 237 dibagi berapa hari? Sekian hari. Rate-nya ada di berapa? Rata-ratanya di berapa? Nah, itu rata-ratamu pencapaian di slot DP per hari. Kurangnya berapa? Sekian. Nah, sudah kelihatan kan datanya? Sudah. Yang dikejar adalah bagaimana ini mencapai target. Lalu nanti masalahnya di mana? Oke. Sudah dikatakan bahwa slot DP-mu per hari itu kurang. Berdasarkan dari target, itu kurang. Nah, kurangnya ini dianalisa dari mana? Kita cek capaian ID per hari. Tanggal 1 sampai tanggal 19, rata-rata per harinya berapa? Nanti akan kelihatan. Oke, jadi yang paling bermasalah di mana? Input customnya bermasalah apa enggak? Capaian ID-nya bermasalah apa? Enggak. Nah, ini dalam 19 hari, ternyata kalau di berapa hari ini tadi? Sampai tanggal 19 ini, seharusnya KPI-nya di CS ini masih minus 258 Om. Selama dari tanggal 1 sampai hari ini. Yang ini masih minus 245. Kekurangannya 503 secara capaian. Oke. Tapi pertanyaannya, jumlah KPI-mu ini baru di 2 CS. Oke, berarti di desain itu masalahnya apa? Desain itu 1 kurang CS. Oke, yang kedua speed atau kualitas kecepatan CS. 2 ini. Jadi yang menyebabkan slot DP-nya tidak sesuai target dari desain sudah ketahuan. CS-nya kurang. Yang kedua, speed CS-nya juga kurang. Oke. Terus di part input custom. Input custommu yang ini. Input customnya datanya yang ini per hari. Oke. Ternyata input customnya juga kurang. Oke, sudah ketahuan lagi. Manajer
konfigurasi, kekurangan input, custom. Manage titik desain ada di level jumlah CRD, jumlah CS desain, sama di kecepatan CS desain. Oke, lalu di manajer desain, cek apa yang menjadi kekurangan atau kesalahan di manajer desain yang itu belum hari ini itu belum selesai. Yang pertama, apakah revisi sudah masuk Zoom semua? Semua revisi sudah masuk Zoom? Belum. Nah, kesalahan pertama itu. Semua revisi belum masuk Zoom. Oke, kesalahan kedua yang mana? Minus rekapmu masih di atas 3 baris. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Seharusnya tabel pelangi custom design ini hanya berapa baris? 3 baris. Setiap hari selalu upayakan itu selalu berada di 3 baris. Artinya, kalau Anda membuka Zoom dari jam 8 pagi, maka baris-baris yang di atas garis putih ini, terutama yang di garis putih paling tinggi ya. Jadi yang 039 ini itu seharusnya sudah hilang. Divalidasi. Oke, caranya gimana? Klik bagian 2 ini. Sudah? Confirm WA-nya. Buka link Zoom-nya. Share link Zoom-nya di-share. Oke, sampaikan ke jaringan. Kalau tidak mengikuti Zoom atau tidak ada jawaban atas semua kepastian ini di PO apa enggak, berarti harus apa? Hapus. Kalau lanjut silahkan PO. Kalau tidak harus hapus. Jangan ditunggu. Kenapa ini nggak boleh ditunggui terus gitu? Karena nggak valid. Semakin datamu ini bertambah, maka jumlah barisnya akan semakin melebar ke bawah. Yang terjadi apa? Tidak fokus. Yang seharusnya itu yang dikelola itu hanya 3 baris. Tapi karena ini semakin tinggi, kamu juga akan ngecek ini terus setiap hari. Padahal belum tentu itu PO udah gitu. Kepastiannya kan gitu. Maka sebagus-bagusnya harus dihapus. Loh Pak, nanti bagaimana kalau restore? Kalau ternyata dia menanyakan ID-nya, restore saja. Oke, setelah di restore langsung masukkan Zoom. Masukkan Zoom. Karena prinsip Zoom itu apa? 1 kali 24 jam pasti PO. Yang penting masukkan Zoom, share screen sama titik desain. Pasti PO itu. Oke ya. Jadi misalkan ini dihapus. Oke. Rekap 028. Ternyata 3 hari lagi di restore. Oke. Tindakannya adalah masukkan Zoom, restore ID-nya, share screen ke titik desain. Kalau tidak ada revisi langsung PO, kalau ada revisi 1 kali 24 jam pasti sudah akan ditangani titik desain. Nah, sudah 3 part ya kesalahan di manajer desain. Yang pertama adalah revisi tidak semua masuk Zoom. Yang kedua, alur kerja dari pagi tidak menurunkan minus rekap by Zoom. Yang ketiga, pasca dari penghapusan seharusnya ada permintaan restore. Dan itu juga harus Zoom. Nah, nanti jadi sistematis banget. Jika target slot DP per hari kurang dari slot ideal DP atau tidak memenuhi slot ideal DP, maka apakah input customnya, apakah capaiannya, gitu kan? Nah, jika capaiannya itu kurang dari slot ideal, maka apakah jumlah CS-nya atau speed-nya atau dua-duanya? Nah, nanti gitu. Jadi secara data itu semua jika maka. Nggak ada sebab akibat yang ditimbulkan itu tanpa analogi. Artinya data itu akan mengatakan bahwa data ini terjadi karena data ini. Data ini terjadi karena data ini.
Data ini terjadi karena data ini. Nah, paham ya? Nah, itulah yang mewajibkan kita kenapa manajemen data valid. Nggak boleh dengan perkiraan, asumsi, nggak boleh. Semua harus basisnya data. Oke? Aku ya paham. Kan belum pernah masuk ke zona pekerjaan yang bola-bali ngeceknya data gitu loh. Pak, kebanyakan nggak gini. Iya. Mau bisnisnya ini gila? Mau luar biasa? Mau autopilot? Bayangkan, kalau kita hari ini ngadepi 100 reseller aja mungkin bisa handling gitu. Ngadepi 1000 reseller, aktif semua gimana? Padahal yang kamu target kalau bisa 10.000 reseller aktif semua kan? Lah, bisa handling itu? Nggak bisa, kecuali dengan data. Jelas ya? Jadi kita itu sama seperti kalau bekerja pada manajemen data, itu sama seperti berinvestasi atas manajemen ini. Karena hanya dengan data, autopilot system itu di next hari itu bisa dibangun. Padahal kalau yang namanya autopilot system, kecenderungan orang itu berpenghasilan lebih tinggi, mempunyai waktu lebih longgar atau semakin padat. Kalau autopilot itu semakin habis waktunya atau semakin longgar waktunya? Longgar. Ya contoh ini saya. Saya teratur ya. Nah, kamu mau step di situ nggak? Iya. Hari ini memang harus Pak membangun kevalitan. Kuantiti datanya harus naik dulu, jumlahnya harus dinaikkan dulu. Ya. Karena bukan hari ini memang autopilot itu. Brandmu sudah kerja di sini nggak? Masih kerja di sini nggak? Enggak. Berarti sudah hampir autopilot bagi dia. Walaupun hasilnya belum luar biasa kan. Nah, kalau kamu ingin menginginkan autopilot di kamu nanti, maka solusinya hanya ketika resellermu sudah bergerak. Agenmu sudah jadi, agen menggerakkan reseller, kamu autopilot. Nggak ngerti siapa sing nge-slot, nggak ngerti dari siapa, tahu-tahu data bertambah setiap hari. Tuh tahu-tahu laporan omset per jam sudah berubah terus. Oke, gitu ya. Oke. Itu Om Fajar kesimpulannya. Solusinya untuk CS gimana? Sudah kemana saja? Kalau untuk CS itu sebenarnya untuk kemampuannya sudah bisa dioptimalkan. Cuman untuk bulan ini itu kan memang inputan rendah. Jadi memang untuk capaiannya Oke, berarti apakah capaian ID desain per hari? Oke, cek ya. Revisinya mana? Revisinya 50573 ditambah 229. Oh ini 229 sama 53. Oke, berarti level revisinya lebih kecil daripada jumlah regulernya. Ini sudah bagus Om. Artinya berapa persentase tinggi rendah itu lebih tinggi yang capaian validasinya. Ketika revisinya 229 ditambah 153, berarti kan lebih rendah dari 340 ditambah 573 kan? Berarti secara kualitas sudah bagus. Walaupun masih perlu ditingkatkan. Jadi masalah terbesarnya apa? Input custom. Oke. Sama jumlah CS desain. Kamu akan nunggu jumlah input custom naik dulu, baru nambah CS, atau tetap langsung nambah CS? Seharusnya nambah. Kenapa Om? Karena dia hanya bertarget 10 ID. Oke ya. Karena 10 ID itu sebenarnya hanya range mudah bagi brands. Ya. Makanya kalau kamu CS desainnya terlambat nanti gimana? 3 bulannya juga akan jadi terlambat. Gitu. Oke ya. Di desain sudah clear part ini. Kemudian di part kedua di manajer desain juga sudah clear. Saya tidak akan membahas tambahannya. Cukup 3 dulu jalankan. Di bagian zoom. Kemudian di revisi. Oke ya. Next step adalah minus, recap, sama restore. Nah, sampai minggu ini di publik saya ngajari terus tentang ketatnya zoom dan revisi. Minggu depan, mulai dari hari Senin, seluruh brands di online, di Facebook, segala macam, akan saya naikkan berapa baris.
minus rekapmu di tabel pelangi. Jadi seharusnya per hari hanya 3 baris. Jadi kalau setiap hari mulai hari Senin besok saya tanya ini, tabel custommu itu ada berapa baris? Kalau kamu menjawab 8 baris berarti kamu kelebihan 5 minus rekap. Artinya Zoom-mu tidak akan jalan. Zoom-mu tidak jalan untuk penyelesaian minus rekap ini. Oke ya. Apa hubungannya? Apakah itu hanya menjaga fokus? Tidak. Jadi gini. Jadi ketika ini hilang dan tinggal 3, dan 3 ini setiap buka Zoom kan kamu lihat terus. Tahu-tahu di revisi ini muncul angka 1. Ketika kamu refresh, loh kok ada angka 1? Tak, berarti kan ada yang mengajukan revisi. Langsung kamu confirm. Tak. Mas bisa masuk Zoom biar share screen-nya jelas. Tak. Langsung jelas nanti. Jadi gimana caranya yang kamu lihat itu selalu ada di pergerakan 3 baris saja. Yang sisanya harus valid. Pak, kalau di restore tadi, bagian ini akan muncul 1 lagi. Oke, tapi kan langsung masuk Zoom lagi. Kalau sudah PO kan langsung hilang lagi. Jelas ya? Jelas. Terakhir adalah masalah manajer di desain. Ya. Masalah manajer desain. Manajer konfigurasi. Pada indikator input custom. Input customnya kurang. Jadi titik desain ngarani sudah ada 3 brands, tapi tetap input customnya kurang. Kowe enak nantang 3 brands-nya langsung atau cukup 1 brands? Lebih mudahnya 1. 1. Oke. Sekarang tak balik lagi. Kamu mau ngeklaim titik desain apa enggak? Mau. Naikkan di porsi 80 ID custom per hari. Oke. Dan minimal Om Fajar akan menambah 1 CS dulu untuk menyiapkan di 3 CS. 80 ID custom per hari. Nah, sekarang gimana caranya menciptakan 80 ID custom per hari? Oke. Caranya adalah sampaikan kepada agen. Yang pertama adalah jangan open reseller. Karena memang open reseller kan di-close kan? Nah, yang dilakukan adalah hunting user. Lalu dalam pelayanan yang diberikan adalah tawari akses harga lebih murah dengan menjelaskan reseller. Udah. Itu dulu ya. Yang kedua, rombak atau bongkar ulang user. Oke ya, bongkar ulang user. Yang sudah 5.000 segera bongkar ulang pertemanan di Facebooknya. Tapi ini udah harus tepat minat ya, saya ngomong ya, kalau ngomong user nggak boleh lagi tentang tidak tepat minat ya, semua harus tepat minat per genre. Bongkar ulang, kalau sudah 5.000 bongkar ulang. Hapus sekian pertemanan, 1.000, 2.000, 3.000 hapus, oke ya. Biasanya itu yang sudah tidak aktif itu sudah tidak ada fotonya. Yang tidak ada fotonya itu buang dulu semua. Oke, baru yang kedua, urutkan dari yang paling bawah. Ketika pertemanan di scroll, yang paling bawah biasanya itu yang tidak aktif. Mulai dihapus. Yang berikutnya adalah hunting pertemanan dengan tadi sudah dibongkar, kemudian sudah hunting. Yang ketiga apa? Yang tepat ini. Bisa saja alur pindah ke genre yang lain. Jadi kalau memang tidak tepat genre, usulkan untuk ke tepat genre. Misalkan milih genre ini, dia milih genre yang memang tidak support untuk season di bulan ini. Karena masa pandemi, karena gini, event tidak ada, segala macam. Mungkin tidak cocok. Yang paling cocok apa? Contohnya Kesatrian.
Kan yang seperti itu. Jadi kalau memang genre itu tidak menghasilkan, maka sebagusnya adalah usulkan ganti genre. Oke. Lihat data itu dari mana? Lihat datanya dari statistik penjualan di manajemen. Statistik penjualan di manajemen. Berikutnya adalah ketika genrenya dirubah segala macam, sesuaikan dengan statistik penjualannya. Oke, kita cek data di statistik penjualan. Nah. Market, penjualan, statistik. Nah, di sini kan akan kelihatan sebenarnya genre-genre yang naik di masa pandemi. Ya kita ceknya dari kapan? Dari 1 tahun kemarin misalkan. Januari. Nah, ini. Ternyata yang naik adalah tetap bola, voli, dan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini apa ini? Backhand, breakball, goes, kicau, strike up. Ada lagi ini kesatrian. Nah, itu menjadi genre-genre favorit di masa pandemi. Oke ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana hunting usernya. Hunting usernya tadi adalah ketik keyword di pencarian Facebook sesuai dengan genre. Oke, nanti akan muncul klik di semuanya. Jadi misalkan kicau, tarik ke bawah kan ada semuanya itu, lihat semuanya ya. Nah, muncul sebuah halaman, ada orang segala macam. Di bagian orang ini arahkan ke kota. Nah, kotanya ini kamu harus punya daftar list kota-kota di Indonesia. Bagi ini Sumatera, bagi ini Kalimantan, bagi ini Jawa, bagi ini Bali, bagi ini Sulawesi, dibagi. Nah, reseller itu Mas kamu hunting di bagian ini, kamu hunting di Papua, kamu hunting di kota-kotanya itu. Jadi kicau kotanya ke Jayapura, hunting. Kicau kotanya ke Manado, yang itu di part Sulawesi. Kicau kotanya di Mataram, Lombok misalnya. Kicau kotanya di seluruh Jawa, hunting. Jadi harus menyasar. Strategi itu harus menyasar. Nanti pasti ada perubahan data. Pasti ada perubahan data. Nah, kenapa semua kota dianggap sama? Karena free ongkir. Jadi nggak ngaruh kan? Nah, ini yang harus dilakukan. Manajer konfigurasi. Bangun strateginya yang saya sampaikan tadi. Mulai dari bongkar ulang. Bahkan Pak, kalau misalkan semua langsung diperintah bongkar ulang gimana? Pokoknya kosongkan sampai pertemananmu hanya menyisakan 1000. Lebih bagus. Loh, yang pertemanan kemarin jadi kayak sia-sia. Enggak, karena kemarin itu sebenarnya kalau udah minat sudah kamu tarik WA-nya. Jadi nggak perlu juga ada di Facebook pertemanan. Jadi bisa saja perintahnya adalah kosongkan pertemanan, sisakan hanya 1000. Kemudian hunting pertemanan, by keyword, sebut kota. Genrenya apa, keywordnya apa, kotanya di mana. Bagi ke semua reseller. Masuk konfigurasi selalu menyediakan data. Pakai absen publik. Bentuk Excel atau apa, sampaikan di situ. Cek, ini adalah cara membangun hunting pertemanan. Oke. Reseller yang sudah melakukan di poin nomor 3. 3 itu genre kicau. Keyword ini. Lalu kotanya ini. Silakan yang melakukan di part mana, lapor ke kami. Sehingga kami bisa melakukan pendataan. Sehingga tidak menjadi perang pasar. Nah, itu bisa didata. Oke ya. Yang nomor berapa diklaim oleh siapa, nomor berapa diklaim oleh siapa. Nah gitu caranya. Data berubah nggak nanti? Berubah. Berarti kalau level ini berhasil, kapan kamu bisa ngeklaim titik desain? Secepatnya. Nggak ono kata secepatnya. Yang ada adalah waktunya harus disebut. Secepatnya itu bisa besok, bisa 10 detik dari hari ini. Dari sekarang gitu. Nggak bisa gitu. Oke, Pak, ternyata hari ini saya akan menata dulu
genre yang akan menjadi target di brand kami. Set. Pertama, ada 5 atau 6. Yang kedua, dari genre ini kami harus memunculkan keyword-keywordnya dulu. Setiap genre mungkin harus 3 atau berapa lah gitu. Setelah itu, kami harus membuat pendataan kota-kota di per pulau dulu. Oke, setelah itu kami membuat poin barisnya. Genre ini dengan 3 keyword kota ini. Genre ini dengan 3 keyword kota ini. Genre ini dengan 3 keyword kota ini. Setelah itu jadi sekian pilihan akan kami lempar ke publik mulai besok. Lalu kami berharap seluruh baris ini akan diklaim 5 hari ke depan itu semua habis diambil oleh jaringan. Misalkan gitu. Berarti mungkin 2 minggu lagi itu akan terjadi ledakan input custom. Nah, saya akan melihat bahwa klaim atas titik desain mungkin di bulan depan. Nah, itulah cara membangun target. Bukan secepatnya atau selambat-lambatnya. Enggak ono kalimat gitu. Itu bukan proklamasi. Oke ya, jelas ya. Gitu. Manajer konfigurasi siapa? Oh, mulai ditata diskusi caranya gimana step by stepnya. Setiap hari harus ada pembahasan. Manajer desain jam 8 buka Zoom. Kocek semua minus rekap, langsung komunikasi dengan Om Fajar. Revisi masuk Zoom, minus rekap diturunkan, restore masuk Zoom. Sisanya yang mana? Manajer GM-nya bantu bagian depan, konfigurasi dan desain. Yang sisanya bantu di bagian termasuk membantu jaringan yang ingin input custom tapi belum paham. Jadi nggak boleh manajer desain sama konfigurasi yang inputkan. Kalau ada yang mau input gini-gini nggak paham, lempar ke manajer part belakang. Part belakang itu keuangan, regulasi, dan produksi. Yang depan ngurusi slot DP, yang belakang ngurusi slot pelunasan. Karena permasalahan hari ini lebih banyak di slot DP, maka kalau ada input custom yang masih minta ditolong untuk inputkan, dikerjakan di manajer 3 manajer part belakang. Oke ya, bagi-bagi tugas ya. Jadi untuk input custom berikan satu kontak. Tidak semua sekarang semua mengawal gerbong, nggak boleh. Jadi pelayanan custom atau input custom berikan satu kontak pelayanan di brand. Siapa itu? Misalkan ada di manajer keuangan. Nah, apakah yang bantu semua manajer keuangan? Enggak. Masuknya manajer keuangan, tapi nanti bisa di-sharing dengan yang lain. Aku agak ngebok iki kene sing mlebu meneh, iki tolong dikerjakan. Iki yang mlebu ini iki tolong dikerjakan. Nah, gitu prosesnya. Oke. Gitu Om Fajar. Kita berharap ini lebih masif lagi, lebih cepat lagi. Kita bulan depan sudah kowe nek bener-bener iso ngeklaim satu titik desain, maka saya masih berkeyakinan kamu akan memiliki lebih dari 100 akun di akhir tahun. Nek kowe iso ngeklaim satu titik desain di bulan Maret. Berarti akhir tahun ini, walaupun nanti di lelang sistem agenmu itu masih kelelang ya, tapi di akhir tahun kamu tetap lebih dari 100. Karena kamu akan mempercepat lagi lelanganmu. Yang kamu lempar ke sistem akan kamu tarik lagi, plus nambah beberapa. Tapi itu indikatornya Maret harus ngeklaim titik desain. Oke, gitu. Oke, nanti setelah hari ini coaching kita akan agak sedikit jauh, tidak per minggu. Saya akan melihat perkembangan datamu. Jadi paling lambat adalah saya akan bertanya tentang sudah ngeklaim titik desain? Belum Pak. Oke, coaching saya tarik lagi ke belakang. Pokoknya nek kowe agak iso ngeklaim titik desain, kowe agak ketemu aku neh. Oke. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Itu ya Om Fajar. Makanya Om Fajar juga butuh jaminan. Titik desain butuh jaminan. Oke, ada pertanyaan? Ini Om, Ya. yang terkait dengan pertemanan tadi kan sampai 1000, 2000, 3000 itu. Nah, semisal pindah ke genre yang penjualannya itu rame, itu walaupun namanya kan kita nama Facebooknya per genre ya, misalkan Mas Fajar Buat akun baru. buat akun baru.
Ya. Karena kalau dia sudah punya genre ya, dan dia sebenarnya akunnya itu sudah bergerak sekian waktu, dia udah naik turun, itu sebenarnya sudah aset. Oke ya, sebagus-bagusnya kalau mau buat genre baru ya dia buatkan akun baru. Terus dari jaringan kami kan memang jaringannya juga belum banyak toh Om. Kita kalau nggak setiap hari mengupkan pending transaksi. Nah itu juga dari jaringan pun kurang, tanggapannya juga masih kurang, itu gimana ya Om? Gini, yang harus diketahui adalah input custom itu sebenarnya apa? Apa itu input custom? Input custom adalah prognosis. Oke ya. Prognosis itu udah pasti atau belum? Belum. Makanya input custom itu cara menghitung prognosis. Karena input custom itu ada 3. 1 reguler, 2 pending transaksi, 3 pending design. Maka yang disebut prognosis yang mana? Reguler. Yang pending transaksi sama pending design itu mengarah ke slot. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya ada berapa hasil pelayanan itu? Hasil pelayanan itu ada 3. 1 slot, berarti telah dilayani, langsung pending design. Dia pending transaksi, kalau sudah selesai pokoknya tak bayar mas. Slot itu. Slot ya, hasil pelayanan pertama slot. Yang kedua adalah prognosis. Saya pengen lihat desainnya dulu. Saya pengen mengkonsultasikan desainnya dulu. Nah, tapi saya belum pasti beli. Enggak apa-apa, reguler itu enggak apa-apa, enggak salah. Saya tanya ke titik desain, Om. Nek semuanya dari 100 slot itu, 160 ID itu, KB pending desain, bagus apa salah? Bagus apa jelek? Semuanya adalah pending desain. Bagus apa jelek? Bagus hari. Jelek. Paham? Kenapa kok gitu? Karena semua pending desain itu nggak natural. Oke ya? Pasti karena tren terpaksa. Pemaksaan promo dan lain sebagainya. Oke ya? Jadi sebagus-bagusnya bagaimana? Pending desain itu tidak boleh menguasai seluruh ID custom. Kalau boleh, setiap hari itu nggak ada pending desain. Tapi setiap last day, pending desain semua, itu bagus. Oke ya. Setiap hari itu bagusnya apa? Pending transaksi. Biar pekerjaan kita itu secara data normal. Kalau pending transaksi semua, bagus apa jelek? 160 ID semuanya adalah pending transaksi. Bagus apa jelek? Jelek. Kenapa? Karena harus ada reguler sebagai pengukur bukan prognosis. Pengukur apa ini? Sentimen pasar. Paham Om? Kalau sentimennya negatif, nggak ada yang masuk reguler. Kalau sentimennya positif, pasti banyak reguler. Kalau ada 100 reguler, maka pasti ada pending Kalau ada pending transaksi, pasti ada pending. Pasti itu komposisinya, itu akan lebih besar reguler, medium di pending transaksi, lebih kecil di pending. Jadi kalau nggak ada reguler, bagus apa jelek? Jelek. Karena reguler itu sentimen pasar. Loh kalau sentimen pasar gimana mengatasinya? Dengan pelayanan custom design yang memuaskan. Gitu loh. Jadi kalau bisa, itu menaikkan input custom, itu caranya dengan menaikkan kepuasan pelayanan custom. Karena kepuasannya naik, maka input customnya ikut naik. Karena ternyata, kalau Regar Sport itu desainnya itu 3 hari pasti selesai kok. Kalau 2 hari tanpa revisi, kalau 3 hari dengan revisi selesai. Lah, sentimennya naik. Gitu loh. Jadi kalau
Kalau nggak ada reguler juga salah. Makanya kalau ada jaringan reguler itu nggak dikerjakan, salah. Reguler itu pasti dikerjakan. Cuma jangan sampai mengerjakan reguler, itu kan reguler ini tidak 100% tepat sasaran ya. Maka dibutuhkan Zoom untuk handling mana biar tepat sasaran. Dari 8 jam yang dimiliki oleh CS Design, minimal 4-5 jamnya itu mengerjakan tepat sasaran, sisanya itu mengerjakan reguler. Gitu Om. Jadi misalkan Om Fajar ini nggak ada materi Zoom sama branch, kan nggak ngerti. Sing arep dadi PO yang di 1 jam lagi, sampai hari ini yang mau jadi PO, Om Fajar nggak tahu. Makanya butuh validasi melalui Zoom. Ya, yang terjadi setiap pagi CS Design itu masuk kantor, langsung ngadep laptop, dia langsung buka antrian reguler, dia langsung mengerjakan antriannya. Oke ya. Nah, ketika dia mengerjakan antriannya, kalau nggak diarahkan oleh titik desain mana yang mengarah ke PO, ya ini nggak akan tepat sasaran semua. Oke. Makanya kenapa dibutuhkan Zoom? Karena biar titik desain itu, yang ini kamu pending dulu, ini bagianmu ada revisi ini, yang 1 jam harus ditunggu selesai. Nah, dia langsung kerjakan itu, tak, PO lah jadi. Gitu. Oke, jadi paham ya kenapa Zoom itu penting banget. Nah, terus paham ya kenapa reguler harus ada. Nek kowe menghindari reguler, kamu tidak bisa menghitung sentimen pasar. Nek nggak percaya ini dari titik desain. Nek reguler nggak ono Om. Kepiye leh menjamin ID custommu itu di minggu depan? Mumet kan? Mumet. Oh iya Pak, betul. Karena sentimen pasar itu yang mempengaruhi keputusan user. Aku mau jadi apa enggak, itu sentimen. Sentimen itu kan perasaan ya. Nah, perasaan itu sangat tergantung dari cara pelayan itu memuaskan apa enggak. Gitu. Sudah clear? Dicatat semua. Nanti ini masuk ke konten, engko nek bingung disetel neh. Part-part ini disetel lagi ya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau untuk topoksi lebih detailnya dari manajer desain itu gimana? Pertama, targetnya apa dulu? Fokus 100% targetnya adalah ID custom design. Oh, manajer desain ya? Oh, manajer desain itu target utamanya adalah slot ideal DP. Jadi gini logikanya. GM harus tahu ini, GM. Slot ideal DP versus yang pertama apa? Capaian ID. Oke ya. Slot ideal DP versus input custom. Oke. Nah, input custom harus 160 kalau slot idealnya 100. Capaian ID harus 160 kalau slotnya 100 kan gitu. Nah, di part ini yang tidak terpenuhi yang mana? Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, berarti dua-duanya menjadi masalah. Jelas? Bisa nggak sebenarnya input custom itu 160 ID per hari, tapi ternyata slot idealnya nggak 100 slot per hari? Bisa. Karena apa? Capaiannya rendah. Revisinya terlalu tinggi kan gitu. Jadi part inilah yang menjadi manajer di desain. Yang manajer konfigurasi adalah input custom versus slot ideal. Nah. Jelas? Jelas. Ada lagi? Oke, next step. Ini kita yang kemarin, minggu kemarin, aku ngomong 100%, kamu mendengarkan 100%. Step hari ini saya udah ngomong mungkin 90-80%, kamu sudah bertanya dan menjawab 20%. Berarti next step, kamu harus pegang kendali pembicaraan 30%, saya 70% ya. Oke. Setelah Maret kamu harus 50%, saya 50%. Kamu nggak bisa gitu. Kalau manajer harus bisa ngomong, harus tahu data, handling datanya gimana. Ngono Om Fajar, Yohan. Bahkan di akhir tahun kamu harus ngomong 100%.
Saya cukup mendengarkan. Oke, siap? Nah, ngono. Ini ciri khas ngono. Kalau coaching itu kayak gitu. Jadi harus ada coaching pertama, coaching kedua, coaching ketiga itu merubah kulturmu. Step pertama mendengarkan semua. Oke, mencatat, mendengarkan. Step kedua harus sudah bertanya. Step ketiga diskusi. Bertanya ini dijawab nggak puas, dilenggok karena oke, diskusi. Step keempat kamu presentasi. Tak sanggah. 50-50. Step kelima, kamu memaksa strategi. Saya mendengarkan. Saya nge-review. Paham ya? Oke. Gitu Pak Jar? Oke, begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Cek setiap coaching itu materinya berat. Makanya kenapa kita dengan kreatif itu lebih fokus untuk dibuatkan konten. Biar ada dokumentasi, biar disimpan YouTube. Gak iso di-setel kapanpun. Gitu. Dan mungkin saja yang membutuhkan bukan kita yang hari ini, tapi teman-teman kita yang di luar sana. Gitu ya. Semua orang harus bisa menjadi artis sekarang. Kalau di Regar Spot tuntutannya kabeh iso dadi model. Kowe iki mbok pisan-pisan ya. Kowe kena enggak percaya, kowe brandingo Om Fajar. Kowe nek munggah input custommu, enggak percaya kowe. Kowe ora percaya. Jaluk foto season, kok Om Fajar dhewe, kamu tuh punya korelasi ngono. Enggak bangun kreativitas sendiri. Misalkan kamu ngambil konten, Om, kayak no konten 5 menit, 30 detik aja. Suruh ngomongin bahwa saya tidak desain atas jalur Om Handoyo gini. Saya jamin kalau Anda ini pelayanan akan saya jamin gini. Kalau kon guyu sumeh ngono tetep munggah wis tak kandhani. Minta konten-konten lebih kreatif. Bangun cara berbeda dari cara orang lain bekerja. Jadi gue booming gitu. Kalian sangat milenial. Nggak harus cara kerjanya ortodoks seperti orang-orang lama. Kalau orang lain udah bagus, saya lebih bisa dari itu. Karena hasil hanya dituntut dari cara detail kamu bekerja. Dan detail itu hanya bisa terbentuk dari kreativitas. Wes, ya. Sesuk mulai neng gebrakan segala macam. Ya mau Om Fajar kon 30 detik ngomong, kon guyu terus ngono enggak. Wes gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kondisi hari ini. Coaching kita pastinya akan membuatkan hasil yang lebih baik ya. Saya berharap semua tetap fighter, membangun diri masing-masing, jangan menyerah, karena tidak ada sesuatu yang besar tanpa dibangun dari hal-hal yang kecil. Tidak ada step bisa panjang segitu jauhnya kalau tidak dimulai dari yang sedekatnya. Jadi saya berharap jangan mengalah pada diri Anda sendiri, karena sebenarnya bisnis itu pada dasarnya hanya melawan tentang diri kita, bukan diri orang lain. Gitu ya. Oke ya, jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People. Dah.